siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat malam, Mbak Saudara. Bertemu kembali dengan saya, Petra Dev Patipiluhi, dalam pembacaan firman Tuhan. Dan malam hari ini kita akan membaca dari kitab 2 Samuel, pasal yang ke-11. Tapi sebelum kita membaca, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau kami bertemu kembali dengan saudara-saudara dalam pembacaan firman malam hari ini. Kami mengucap syukur buat keadaan kami hari-hari ini. Apapun yang kami alami, kami tahu bahwa Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami membaca sebagian daripada firman-Mu, biar apa yang kami baca betul-betul dapat meneguhkan dan menguatkan kami, membuat kami mengerti tentang kuasa yang ada padamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau minta pertolongan Roh Kudus dalam pembacaan malam hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka pembacaan malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudara, kita akan baca dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Judulnya Daud dan Batsheba. 2 Samuel pasal 11, ayatnya yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, ayat 13, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Saudara, dari pembacaan ini kita melihat bahwa dalam hidup kita bisa ada dua rencana. Satu rencana manusia, satu rencana Tuhan. Dan selalu yang terjadi adalah rencana Tuhan. Daud berusaha menutupi dosanya dengan membawa Uria pulang, memanggil Uria pulang,
dan berharap Uria pulang ke rumahnya dan tidur dengan istrinya. Tetapi Tuhan menaruh sesuatu di hati Uria sehingga dia tidak mau pulang. Dia tidur di depan pintu istana. Dan Daud dan rencananya gagal. Ada satu ungkapan yang mengatakan manusia merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Mari kita berdoa. Tuhan, biar kami mengerti melalui pembacaan ini bahwa rancangan-Mu lah yang terbaik, karena itu rancangan-Mu lah yang harus terjadi dalam kehidupan kami. Biar kami semua dengan rela hati melepaskan rencana-rencana kami, pikiran-pikiran kami, kemauan-kemauan kami, dan mulai hidup di dalam rancangan dan rencana-Mu yang akan membawa keberhasilan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur kami. Dan biar apa yang kami baca malam hari ini betul-betul bisa merubah seluruh pemikiran kami, keputusan-keputusan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, bersaudara, ingat, rencana Tuhan pasti terjadi. Sampai ketemu di pembacaan berikutnya. Tersenyumlah, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Salam. Firman-Mu, pelita bagi kakiku,